Derap Casra, melangkah bersama, membahana di udara. Halo Sobat Casra, kembali lagi di Derap Podcast. Pada video kali ini merupakan video yang sangat spesial karena selain kedatangan tamu yang kita nanti-nantikan, kita juga akan sharing dengan tamu spesial kita. Kalian penasaran gak sih siapa tamunya? Oke, aku akan spill dikit-dikit ya. Tamunya adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pati. Gak spill dikit-dikit sih ya jatuhnya, biar kalian gak penasaran sih ya. Oke, so daripada nunggu lama-lama, please welcome Bapak Alex Suhartono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan Pak, nama saya Syafira Azara Mafalda, salah satu podcaster di Derap Castra. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini super sehat. Super sehat ya Pak, tetap harus sehat, harus semangat. Oke Pak Alex, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman semua. Selamat siang semuanya. Saya Alex Suhartono MPD. Rumah kami ada di Purwodadi Grobogan. Dan pada tanggal 18 Juli saya mulai dinas di SMA Negeri 1 Pati. Tapi sebelumnya kami sudah pindah di 1, 2, 3 sekolahan. Ya. Yang pertama SMA Negeri 1 Saleh Rembang. Kemudian berikutnya mutasi di SMA Negeri 3 Rembang. Yang ketiga di SMA Kayen dan yang terakhir di SMA 1 Pati. Perjalanan yang sangat melelahkan. Sangat melelahkan tapi sangat berkesan juga ya Pak. Insya Allah. Kalau saya boleh tahu nih Pak, udah berapa tahun sih Pak Alex menjabat menjadi kepala sekolah? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun Iya. Pak. Tapi tempatnya udah pindah banyak juga ya Pak. Nah makanya itu rezeki yang tidak ternilai harganya itu. Dari 125 kilo menjadi 75 kilo, menjadi 20 km dari rumah, dan yang terakhir tambah lagi 50 km dari rumah. Walaupun jauh dari rumah tapi komunikasi sama istri tetap harus terjaga ya Pak, supaya makin romantis gitu. Pak, sebelumnya selamat ya, sudah kurang lebih 3 bulan menjabat di SMA Negeri 1 Pati. Semoga selama masa jabatan Pak Alex banyak program-program keren yang bisa diciptakan dan bisa berjalan secara berkesinambungan. Pak, saya mau tahu dong, Bapak kan udah kurang lebih 4 tahun ya Pak. 4 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Apalagi Pak Alex ini udah sering banget pindah-pindah selama masa jabatannya sebagai kepala sekolah. Saya mau tahu dong Pak, kira-kira apa sih visi misi dan program kerja Pak Alex selama menjabat di SMA Negeri 1 Pati? Visi misi untuk SMA Negeri 1 Pati sangat sederhana sekali. Karena SMA 1 Pati itu sekolah yang luar biasa, sekolah idola masyarakat Pati, masyarakat Purwodadi, bahkan Rembang banyak yang sekolah di sini. Iya Pak, betul. Otomatis secara tidak langsung di sini adalah gudangnya orang-orang yang berprestasi, berkepribadian yang baik. Maka misi saya sederhana, yaitu bagaimana meningkatkan prestasi siswa SMA Negeri 1 Pati, baik akademis maupun non akademis, untuk level provinsi, nasional, bahkan ke internasional. Itu misi yang kami bawa. Jadi meningkatkan prestasi siswa menuju ke internasional. Wah, pasti keren banget ya. Aku percaya suatu saat nanti pasti SMA Negeri 1 Pati akan terkenal di kancah internasional gitu ya Pak. Ya, membangkitkan kembali yang sudah pernah terjadi di SMA ini, kita bangkitkan untuk kembali ke istilahnya itu berprestasi yang seperti itu. Ya, membangun ulang lalu memperbaiki menjadi lebih baik gitu ya Pak. Kira-kira bagaimana sih cara Pak Alex mengimplementasikan visi misi dan program kerja tersebut? Yang pertama, untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk mencapai sebuah tujuan itu tidak lepas dari satu yang dinamakan proses. Proses bisa dalam arti proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan itu kita harus adakan pembimbingan. Berbeda dalam mengajar dengan membimbing, itu berbeda.
Ya. Kemudian yang terakhir kita mengadakan pelatihan. Setelah pelatihan kita mengadakan trial atau tryout. Apa yang sudah dibimbing, apa yang sudah dilatih memenuhi harapan dari pelatih itu tidak. Sehingga untuk menuju ke sana kami mempersiapkan beberapa jenjang itu. Seperti itu, Mbak. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan untuk Pak Alex semuanya. Nah, Pak Alex kan pasti punya banyak banget visi misi dan program kerja sesuai yang Pak Alex udah ceritakan tadi. Nah, dalam Pak Alex mengimplementasikan hal-hal tersebut, tentunya Pak Alex gak mungkin dong kerja sendiri. Pasti perlu semua elemen dari guru, siswa, bahkan sampai petugas-petugas lain di SMA Negeri 1 Pati. Saya penasaran nih Pak, gimana caranya Pak Alex bisa menggandeng semua elemen di SMA Negeri 1 Pati sehingga programnya Pak Alex ini bisa berjalan dengan baik. Selama saya menjadi kepala sekolah atau pimpinan sekolah, prinsip saya adalah saling menghargai. Yang pertama yang kami kedepankan adalah saling menghargai antar sesama rekan kerja. Jadi kami tidak membuat itu bawahan, bukan. Bapak Ibu guru, karyawan itu sebagai partner. Bukan partner kerja, tetapi mereka tahu posisi dan kondisi status mereka. Jadi partner kerja dengan saling menghargai, karena masing-masing orang itu punya dua hal yang harus jaga dan itu melekat. Jadi setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Maka kami dengan sistem menghargai sesama partner kerja, itu kelebihan-kelebihan mereka bisa optimal. Iya, Pak. Sementara kalau kelebihan sudah optimal, maka kekurangan-kekurangan itu otomatis tertutup. Jadi saling menghargai antara sesama rekan kerja. Itu yang kami terapkan dimanapun tempat. Dan alhamdulillah dengan kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita akan tetap terhormat. Guru-guru akan tetap terhormat dengan siswanya. Ketika mereka berdekatan dengan siswa, siswa pasti ngerti, oh itu guru saya. Maka saya hormat. Dan guru itu menghargai siswanya. Ini sistem saling menghargai. Saya setuju banget nih Pak sama pendapatnya Pak Alex. Kalau kita itu untuk maju menjadi lebih baik, kita tuh perlu yang namanya sikap saling menghargai. Karena kan manusia gak ada yang sempurna ya Pak. Satu buat kesalahan bukan berarti harus didiskriminasi, harus disalahin, tapi harus dicari solusinya gimana bisa saling bantu untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak. Oke Pak, kira-kira selama Pak Alex menjabat di sini ada tantangan gak sih Pak dalam mengimplementasikan hal-hal tersebut? Tantangan untuk di sini itu tidak terlalu banyak, karena tantangan Bapak Ibu guru sudah berjalan, untuk Bapak Ibu guru sudah baik. Kemudian dari segi manajemen di sekolahan sudah tertata dengan rapi, sehingga kami tinggal melanjutkan saja dari segi pendekatan SDM. Jadi itu. Berarti tantangan, berarti nggak ada tantangan gitu ya Pak? Tantangan yang terbesar ada di siswa. Dari siswanya sendiri. Iya, tantangan terbesar ada di siswa. Karena saya melihat siswa kita itu luar biasa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, luar biasa. Tetapi masih terkotak-kotak. Iya. Aku ini, aku loh ini, Oh aku iya ini. Pak. Nah, itu tantangan terbesar saya adalah menyatukan. Kita itu satu, SMA 1. Bukan kita itu Gastra, kita itu Dewan Ambalan, kita itu Rohis. Bukan, kita adalah SMA Negeri 1 Pati. Jadi satu untuk semua, semua untuk satu. Itu yang tantangan yang terbesar saya, yang harus saya rampungi, sehingga siswa itu lebih bangga dengan SMA 1. Iya. Bukan bangga dengan organisasinya. Organisasi nomor 2, tapi Anda murid mana? SMA 1 Pati. Ya, setuju itu banget. Itu yang kita kedepankan nanti. Jadi untuk teman-teman semua, kita semua itu satu tanpa pandang bulu mau dari organisasi apa, nekuni bidang apa, kita semua itu tetap satu, SMA Negeri 1 Pati. Itu yang perlu kita kedepankan. Dicatat ya teman-teman, jangan lupa. Oke. Pak Alex,
saat ini kan zamannya udah era serba digital ya Pak. Bahkan ada teknologi AI buat bahkan bahkan petugas kafe aja tuh ada yang modelan AI pakai Iya, robot gitu Pak. betul. Nah, zaman semakin modern, teknologi di mana-mana, kita melakukan hal apapun butuh teknologi. Nah, tentunya SMA Negeri 1 Pati juga butuh fasilitas teknologi yang memadai yang mendukung proses pembelajaran. Menurut Pak Alek, gimana sih proses pengembangan IT di SMA Negeri 1 Pati? Seperti yang kita tahu sekarang kan udah ada aplikasi Garuda 21 gitu. Iya. Yang pertama kita bagi dua, Mbak. Jadi dari unsur SDM. Dari unsur SDM itu perlu adanya pembelajaran. Iya. Khususnya yang sudah usia di atas 50. Itu perlu penekanan-penekanan terhadap perkembangan IT, perkembangan pembelajaran itu yang pertama. Yang kedua dari segi alat, alat dan lain-lain sebagainya, peralatan memungkinkan enggak? Maka kami untuk digitalisasi sekolah kami ingin yang pertama web sekolah. Web sekolah itu harus tertata rapi. Tertata rapi dalam arti kita dengan melihat web kita SMA Negeri 1 Pati, maka disitulah di dalamnya itu kegiatan kita. Sekarang kita bisa melihat ketika alumni kita melihat perkembangan dari luar negeri, seorang profesor melihat bagaimana sekolahan saya dari web itu sudah nampak. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dari penerapan aplikasi-aplikasi. Jadi semua kegiatan sekolah itu ada aplikasi-aplikasi yang harus mereka pelajari. Aplikasi itu banyak sekali Mbak di kantor, tentang kepegawaian, tentang cara mengajar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan e-learning. Iya. E-learning itu harus kita tingkatkan, tapi ini juga mempunyai kendala. Apakah siswa juga siap untuk itu? Iya. Tidak semua siswa itu bisa mengaplikasi dari gadgetnya, dia mampu enggak, kadang-kadang dia pakai HP yang jadul tapi Android tapi produk yang lama. Apakah sudah bisa mencakup itu dari segala unsur itu? Terus kemudian yang terakhir adalah saya ingin adanya perpustakaan digital. Wah, saya setuju itu Pak, perpustakaan digital. Jadi kalau Mbak nanti melihat, aku punya pingin buku ini, oke aja kita ambil dengan perpustakaan digital kita bisa membaca. Iya. Masing-masing judul itu kami rencanakan itu minimal 10. Minimal tahap pertama itu. Wah, jadi iya 10 Pak. anak yang mengakses. Jadi kita tidak usah membeli buku yang mahal. Dan itu kami dengan tim sekolah sudah merencanakan untuk kegiatan itu perpustakaan. Jadi yang pertama tadi penggunaan web, kemudian implementasi aplikasi sekolah, yang ketiga adanya e-learning, dan yang keempat adanya perpustakaan digital. Itu yang ingin kami sampaikan untuk menjawab tantangan abad 21. Wah, saya menantikan banget nih Pak perpustakaan digital karena saya kebetulan juga suka baca kan. Insya lumayan Allah. Tuh tahun depan Mbak. Wah, ya udah lulus sayanya Pak. Bukan tahun depan, di bulan Maret, April, insya Allah itu sudah tergantung Pak Yuce nanti pengelolaannya. Ya, pesan untuk kita siapkan itu. Pesan untuk Pak Yuce semoga bisa segera ya Pak, biar saya bisa ikut merasakan juga. Tapi itu hanya diakses oleh siswa aja atau mungkin kayak alumnus gitu bisa Pak? Untuk sementara kita khususkan pada siswa, dan itu tergantung aplikasi yang ada di dalam perpustakaan tadi, yang kita buat aplikasi apa, sehingga bisa diakses oleh siapa. Oh iya, semoga nanti setelah diluncurkan aplikasinya bisa diakses oleh seenggaknya alumnus gitulah ya Pak. Alumnus nanti khusus novel-novel saja. Iya, nggak apa-apa Pak, saya juga suka kok baca jadi novel. Bukan di pelajarannya tapi di novel-novel yang seperti itu Pak. Menurut Pak Alek, kenapa sih pengembangan IT itu penting banget dan harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah? Nah, karena eranya demikian. Eranya menuntut untuk serba digital semuanya itu.
Contoh, dulu saya tidak tahu arti peribahasa dunia itu sebarat daun kelor, selembar daun, seluas daun kelor. Gimana tuh Pak? Daun kelor itu peribahasanya? kecil, Iya. dan ini terbukti sekarang. Saya pengen pun saudara saya yang ada yang jauh. Saya pengen melihat wajah anak saya yang jauh lewat video call. Dulu nggak ada. Kita pengen makan enak di sini, kita tinggal klik 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 klik. Makanannya sampai gitu. Nah, era digital itu perlu disikapi oleh sekolahan selaku katakanlah jadi membuat perubahan. Sekolah harus membuat perubahan. Kalau perubahan digital, kita mengarah digital. Maka di SMA 1 kemarin saya bentuk khusus tim IT khusus. Kalau kemarin terintegrasi dengan tim Sarpras, untuk tahun ini kami coba untuk melepaskan diri tim IT. Jadi sehingga lebih profesional. Iya. Tidak campur-campur tugas. Iya Pak. Iya, apalagi sekarang itu kan pendaftaran lewat digital, dompet pun digital gitu Pak. Kalau misalnya lupa bawa cash, HP-nya mati, ya udah selesai pusing. Makanya kita perlu nerapin teknologi, contohnya dari hal-hal kecil kayak aplikasi Garuda 21, kita mengakses materi pelajaran lewat aplikasi itu. Nah, komplit itu itu. Udah komplit banget itu, Pak. Pak, tadi saya dengar kalau Pak Alek, menurut Pak Alek kan dalam mengembangkan teknologi ini tentunya butuh biaya yang nggak sedikit. Gimana strategi Pak Alek supaya pembelajaran modern ini atau pengembangan IT di SMA Negeri 1 Pati itu nggak istilahnya nggak macet karena masalah biaya gitu Pak? Betul. Jadi begini Pak, untuk kan kami baru 3 bulan. Kami tata kembali manajemen keuangan. Ya. Kemudian tahun ini kita fokus pada apa? Jadi fokus. Kalau tahun ini kita fokus pada perayaan prestasi, maka kita arahkan ke sana lebih banyak. Iya. Terus ketika kita kan sudah punya banyak peralatan IT, mana yang dirasa masih kurang, itu dirancang dulu berapa yang kita butuhkan, kemudian kita masukkan di dalam rencana anggaran keuangan sekolah yang dari pos itu. Jadi setiap tahun sekolah itu punya program yang harus didahulukan. Kalau program IT tahun ini menghendaki seperti itu, maka dana kita alihkan ke IT, kita support ke sana, ke arah sarprasarana yang kita butuhkan. Begitu. Jadi tidak bisa bersama, tidak bisa satu persatu. Misalkan tahun depan kita fokus di Adiwiyata, maka Adiwiyata kita fokuskan dengan kebutuhan mereka itu. Jadi yang lain ya diberikan porsi, tetapi tidak sebatas itu. Jadi sehingga dalam waktu 4 tahun, 3 tahun semuanya tercukupi, jadi tidak masalah. Misalkan pembelian kamera salah satu contoh, tahun ini dianggarkan 2, tetapi kemampuan sekolah baru 1, ya cukup 1 dulu dibuat tahun depan, begitu. Dan itu insya Allah tercapai kalau kita lihat berdasarkan prioritas. Jadi ingat, pemenuhan kebutuhan sekolah itu didasarkan pada skala prioritas tujuan yang hendak kita capai. Itu intinya, skala prioritas. Jadi tidak ada berat. Gitu Mbak. Berarti yang penting alon-alon asal kelakon gitu ya Pak, satu persatu, step by step gitu. Sehingga gampang. Nah Pak, tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih tentang aplikasi Garuda 21. Betul. Menurut Pak Alek, pembelajaran yang udah mulai diterapkan di SMA Negeri 1 Pati ini sudah sebaik apa sih Pak? Sebaik itu rentangan nilai atau? Boleh. Kalau aplikasi 2K1 saya lihat itu sudah oke, sudah memenuhi syarat untuk sebuah pembelajaran. Tetapi penggunanya, lah ini yang belum. Sebagian masih belum diisi dengan sempurna. Ya. Ada beberapa saya pantau dari ruang saya, dari komputer saya, mereka belum mengisi. Ya. Seandainya itu diisi, saya tahu hari ini
Untuk misalkan ya untuk absensi hari siapa yang nggak masuk, udah jam pertama saya klik, saya udah tahu anak nggak masuk. Saya klik guru yang belum masuk kelas, itu kami bisa mengingatkan Bu, seperti itu. Jadi Garuda 21 yang dibuat Mas Yuce itu untuk aplikasi sekolah sudah memenuhi syarat standar, tetapi belum maksimum digunakan oleh sekolah, dan itu perlu pelan-pelan lagi kembali, ya, pelan-pelan lagi. Karena tidak semua guru itu berusia muda. Iya. Kalau berusia muda sudah di kuliahan sudah diajarkan TIK komputer. Iya. Sedangkan era saya, eranya yang usia 50 belum. Jadi Gitu. perlu belajar mendalam lagi ya Pak. Perlu dipelajarkan pelan-pelan sehingga ibu bapak guru semua bisa melaksanakan, dan itu bisa saya pantau si A, si B yang sudah memasukkan kegiatan mereka di hari itu juga. Karena selain pembimbingan ke Bapak Ibu guru yang mungkin sudah di atas 50 tahun, juga perlu pembimbingan ke siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati, karena mungkin aja masih ada yang belum paham, jadi tetap harus saling kontrol ya Pak. Iya, betul. Pak, Bapak yakin gak sih kalau aplikasi Garuda 21 ini akan berlangsung secara berkesinambungan Pak? Tetap setiap bulan harus ada perubahan. Contoh yang kemarin yang saya suruh memasukkan tentang saya bisa memantau kejadian saat itu juga sudah diperagakan juga, sudah dimasukkan. Kemudian kita sudah mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa sudah bisa kita pantau. Seperti itu. Setiap bulan harus inovatif. Bahkan saya kemarin berdiskusi dengan Pak Yuce, Pak harus begini Pak. Ternyata dalam waktu hampir 2 jam nggak sampai, Pak Yuce ke ruang saya, sudah bisa Pak, silakan digunakan. Artinya kan cepat penanganan. Iya Pak. Karena dia ahlinya. Ya. Sudah ada tim IT yang profesional di sekolah kita ya luar Pak. Biasa, Profesional luar biasa. Tepuk tangan dong Pak. Tangan untuk Pak Yuce ini. Sekolah digital. Saya mau tahu juga nih Pak. Kira-kira berapa, menurut perkiraan Pak Alex, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan SMA Negeri 1 Pati, sekolah yang menyongsong era digitalisasi? Nah ini tidak butuh lama. 1 minggu bisa. 2 minggu bisa. 1 bulan bisa. 1 tahun pun bisa. Wah. Tergantung niatnya. Dan kalau kita katakan kita sekolah digital, tetapi elemen yang lain belum siap, ya sama saja. Sama saja, iya Pak. Terus kita elemen digital, semuanya serba digital. Kemudian kita ke siswa jenuh ketika membuat digital. Nah itu, jadi kita lihatkan kesiapan dari semua unsur yang terlibat di dalam sekolah digital. Tapi kita sudah mengerjakan secara parsial. Iya. Sekarang sudah berjalan tapi secara parsial, belum secara menyeluruh. Itu yang kami ketahui di SMA 1. Jadi belum menyeluruh, sudah dilaksanakan sekolah digital tapi belum menyeluruh. Nah ini perlu pemahaman stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, terus guru, karyawan dan lain sebagainya. Itu harus mendukung sistem itu. Jadi digital dalam arti yang seutuhnya, tidak terpotong-potong parsial, seperti itu. Yang saya inginkan seperti itu. Jadi saya bilang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung kesiapan kita. Jangan sampai kita mengklaim SMA Negeri 1 sekolah digital, tetapi didatangi tamu, loh kok begini yang dikatakan digital. Nah itu perlu kontribusi dari semua elemen yang ada di sekolah, termasuk siswa. Iya, termasuk siswa. Siswa yang paling utama sih Pak, karena elemen terbesar di sini. Siswa itu. Tahu mungkin itu Pak, kayak misalnya kantin jadi kantin cerdas, jadi bayarnya pakai dompet digital gitu. Nah itu, saya senang lihat dompet digital itu. Sampai sanggup di perintah seperti itu. Tetapi kan tahu kita bagaimana kapasitas petugas kantin kita.
Kalau kafe jelas coba Iya. ini, ya apa Mbak, selesai. Mm-mm. Tetapi kantin kita seperti itu, kira-kira Mbak sini Mbak, tolong Mbak. Itu kantin 1, kantin Iya. 2 Mbak sini Mbak, tolong masukkan Mbak. Sudah diajari bisa lali lagi, lupa lagi. Mungkin Makanya dipasang spanduk gitu Pak, cara bayar, tutorial bayarnya gitu. ya kita coba nanti Nah, sambil iya berkembang Pak. untuk itu. Gimana cara Pak Alek monitoring agar usaha yang dilakukan dalam menciptakan program ini bisa berlangsung secara berkesinambungan bahkan sampai mungkin ketika masa jabatan Pak Alek sudah berakhir di sini? Ya. Sementara yang kami lakukan di semua tempat, kami setiap minggu itu mengadakan rapat khusus dengan para waka, itu yang pertama, untuk mengevaluasi kegiatan dari kurikulum, mengevaluasi kegiatan kesiswaan, mengevaluasi kegiatan humas dan seterusnya, lewat evaluasi dan rapat khusus untuk kegiatan mingguan itu. Kemudian untuk bulanan, kami setiap bulan mengevaluasi di awal bulan. Maksud saya di awal bulan kita mengevaluasi, dan itu dalam rapat Bapak Ibu guru. Kita evaluasi si A, si B, kenapa, seperti itu. Kemudian kita melaksanakan supervisi kelas dari kegiatan kurikulum seperti itu. Dan semuanya serba terencana Mbak, terkonsep, tidak mendadak. Jadi ketika saya masuk mau memantau kegiatan itu, trennya positif atau negatif, nah itu baru kita tahu. Jadi melalui rapat dinas dan sosialisasi dan pembimbingan setiap bulan untuk Bapak Ibu guru, untuk wakil kepala sekolah setiap minggu kita evaluasi, termasuk tenaga kependidikan. Begitu Mbak. Berarti evaluasi itu sangat penting ya Pak, Sangat penting. supaya tahu sudah berapa jauh sih program ini bisa berjalan gitu. Sekolah selain melatih soft skill, kita juga perlu hard skill seperti kerjasama, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif. Nah, gimana sih caranya Pak Alek membekali murid dengan kemampuan yang diperlukan mereka di masa depan? Apalagi soft skill ini kan sangat penting sekali ya Pak. Iya. Jadi gini Mbak, kita harus melihat ke depan. Seperti murid saya hari ini kelas 10, kelas 11, kelas 12. Apa yang kita butuhkan 3 tahun ke depan itu harus dimulai dari sekarang. Contoh yang ada di situ, kenapa kita harus mengajarkan anak untuk berkolaborasi. Jadi pembelajaran untuk berkolaborasi itu penting. Iya. Nah, kolaborasi itu apa? Kan anak-anak kan untuk kolaborasi kan harus menghilangkan egonya. Iya. Nah, kita bekali dengan itu, menghilangkan ego tapi dengan pembelajaran yang kolaboratif. Dengan pembelajaran berkolaboratif tadi memunculkan siswa berpikir kritis, otomatis itu. Iya. Karena masing-masing kalau kita kolaborasi, contohnya begini, dulu di Indomaret ataupun apa itu yang saya nyebut nama, retail itu kan, Iya. berdiri sendiri. Tapi sekarang tidak. Di depannya ada penjual ini, penjual ini, penjual ini, penjual ini. Itu salah satu daya tarik untuk melariskan retail tersebut. Dengan kita membeli A, maka saya masuk ke dalam. Nah, itu salah satu mereka berkolaborasi dalam sebuah untuk mencari uang. Dagangannya biar laris. Nah, maka anak-anak pun sama, berkolaborasi antar organisasi. Terus di sini saya tulis juga. Jadi terus berpikir kreatif. Setelah berkolaborasi akan menyimpulkan anak-anak yang kreatif. Iya. Coba kalau kita lihat, kita analogkan. Dulu kan yang ada kan hanya kopi susu. Iya. Sekarang berapa itu hasil kreativitas mereka itu?
Kalau kita topping aja lah, beli minuman toppingnya apa kan tanya begitu kan. Dulu kan hanya satu titik tok. Iya. Tetapi karena dia dikolaborasikan muncul gagasan yang lain. Nah itu menimbulkan sikap yang kreatif. Jadi kita ingin sekali pembelajaran yang kreatif, berpikir kritis, pembelajaran yang berkolaborasi, dan yang terakhir di sini saya tulis adalah untuk semua itu 1, 2, 3 tadi adalah belajar komunikasi. Itu yang penting. Karena komunikasi itu penting banget ya Pak. Betul, nomor 1 itu. Nomor 1 kita adalah punya komunikasi. Ide kreatif, tapi tidak kita komunikasikan. Ya nggak akan jadi. Jadi kalau gimana, silakan lanjut. Contoh di sini di tempat ini kalau kita tidak kolaboratif, satu orang saja ya stagnan. Maka kita berkolaborasi dengan presenter, kita kolaborasi dengan kameramen, kita kolaborasi dengan tata lampu. Di situ muncul kreativitas. Harusnya begini, harusnya begini. Akhirnya mendekati hasil yang sempurna. Nah seperti itu. Berawal dari pembelajaran yang 4 hal tadi yang sebutkan. Jadi untuk membekali siswa, maka yang saya inginkan adalah 1, pembelajaran yang berkolaborasi, yaitu yang kedua pembelajaran yang meningkatkan untuk berpikir kritis. 3, pembelajaran meningkatkan sebuah kreativitas. Dan yang terakhir pembelajaran bagaimana mengkomunikasikan. Itu saja sehingga dia lulus pengen jadi apa itu bisa diterapkan gitu Mbak. Iya Pak, saya setuju banget Pak, apalagi yang komunikasi itu, karena kalau ada masalah tapi saling diem aja itu kan masalahnya nggak selesai, malah bisa bertambah gitu ya Pak. Yang penting turunin ego dan jangan segan untuk minta tolong karena semuanya nggak bisa dihandle sendiri. Nah, itu yang turunkan ego itu loh yang perlu diterapkan di siswa kita. Iya Pak, betul Pak. Turunkan ego. UMI. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 untuk SMA Negeri 1 Pati. Pak Alek, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Pak Alek ada gak sepatah 2 patah kata yang mau disampaikan untuk Sobat Castra? Apa ya Mbak? Soalnya saya tuh hanya 1 kok Mbak, yaitu berdoa. Itu yang pertama. Kedua belajar. 3 restu orang tua. Oke. 2 itu. Untuk meraih cita-cita itu yang saya terapkan, belajar. Yang pertama itu. Sekalian belajar iringi dengan doa. Sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang ketiga restu orang tua. Itu saja. Insya Allah tercapai cita-citanya kalau 3 itu dijalankan secara seimbang terus continue. Karena doa orang tua itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu aja. Iya Pak. Belajar, berdoa, restu orang tua. Restu orang tua sangat penting. Oke. Pak Alek, terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan untuk datang menjadi narasumber kami di sela-sela waktu sibuknya Pak Alek. Apalagi Pak Alek kan abis jauh dari Winong Kidul ya Pak, terus sampai sini langsung jadi narasumber. Keren Pak, tetap sehat terus, semangat terus, dan jangan cepet capek untuk membimbing kami menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Sastra, gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye.